pertama adalah buku fiksi. Yang pertama adalah bagian cover buku. Buku ini memiliki cover yang menarik dengan gambar dan judul yang sesuai. Ilustrasinya menarik dan menyegarkan, sehingga dapat menarik bagi para pembeli untuk membeli dan membaca buku ini. Buku ini berjudul Ular yang Licik. Yang kedua adalah rincian subbab buku. Di sini tidak ada rincian subbab buku. Dan yang ketiga adalah judul subbab. Dan di sini juga tidak ada judul subbabnya. Selanjutnya adalah tokoh. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Di dalam buku ini, ular besar memiliki sifat niat yang jahat dan sangat licik, dan para kodok yang polos sehingga dapat mudah dibohongi oleh sang ular. Yang kelima adalah tema cerita. Di sini kelicikan dan niat jahat yang memakan korban. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Di dalam buku fiksi ini, bahasa yang digunakan tidak baku dan mudah dimengerti oleh para pembaca, sehingga kita dapat mengerti apa yang terkandung di dalam buku ini. Yang ketujuh adalah penyajian alur cerita. Penyajiannya adalah ada seekor ular besar dan menakutkan di hutan, namun usianya sudah sangat tua sekali, sehingga gerakannya lambat dan tidak cekatan. Karenanya ia pun sangat kelaparan, padahal banyak sekali hewan kecil yang bisa dimakan. Selanjutnya adalah buku non-fiksi. Yang pertama adalah bagian cover buku. Buku non-fiksi ini memiliki cover yang menarik, gambar sesuai dengan judulnya. Buku ini memiliki warna biru dan warna kombinasi sehingga dapat menarik para pembaca untuk membeli. Buku ini berjudul Bahasa Indonesia Kelas 7. Yang kedua adalah rincian subbab buku. Subbab dimuat dalam daftar isi pada halaman V, terdiri dari 8 subbab. Rincian subbab dirinci secara runtut dan materi dalamnya diringkas pada setiap subbab. Yang ketiga adalah judul subbab. Di buku ini judul subbabnya adalah yang bab 1, belajar mendeskripsi. A. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. B. Menentukan isi teks deskripsi. C. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. D. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Bab 2. Memahami dan menciptakan cerita fantasi. A. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. B. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. C. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. D. Menyajikan cerita fantasi. Bab 3. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur. B. Menyimpulkan isi teks prosedur. C. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. D. Menulis dan memeragakan teks prosedur. Yang keempat adalah isi buku. Buku ini berisi pengetahuan yang memindai penggunaan tentang bahasa Indonesia secara efektif pada ragam sastra maupun non-sastra. Action. Yang kelima adalah cara menyajikan isi buku. Buku ini disajikan secara induktif dan berbasis tugas. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Dalam buku ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, dan bahasa yang digunakan juga dapat menggunakan bahasa akademis. 3. Yang ketujuh adalah sistematika penulis. Sistematika buku ini runtut sehingga membantu pembaca memahami pesan dan ilmu yang hendak disampaikan oleh penulis. Sekian.
dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.